Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri. Di video kali ini aku khusus mau ngebahas gimana sih proses dan tahap pemasangan gigi palsu. Jadi disclaimer dulu, kalau aku tuh bukan dokter, aku juga bukan tenaga ahli dalam pergigian, intinya itu bukan tenaga kesehatan. Tetapi aku bikin video ini pure karena pengalaman aku pribadi, dan emang banyak banget yang nanyain dan masih bingung gimana sih alur dan proses pembuatan gigi palsu. Kalau untuk yang pertama, bisa langsung cek di kartu BPJS masuk ke kategori dokter gigi yang mana, dokter gigi umum yang ke vaskes, ke puskesmas dulu, atau dokter gigi klinik, atau ke dokter gigi perusahaan. Kalau teman-teman mau pakai umum, ini lebih enak sih ya, lebih banyak privilege-nya. Salah satunya ialah bisa milih dokter mana, kemudian bisa menyesuaikan dari harganya, dan yang penting juga menyesuaikan dengan jarak rumah teman-teman. Karena gak dipungkiri, awal-awal banget pakai gigi palsu lepasan itu amat sangat menguras waktu, dan kita tuh bisa sering bolak-balik ke dokter. Jadi akan sangat efisien kalau kita tuh bisa dapetin dokter gigi yang jaraknya tuh gak terlalu jauh dari rumah. Jadi ini tahap dan prosesnya. Yang pertama ialah yang jelas kita pergi ke dokter gigi ya. Di pertemuan pertama itu biasanya dokter bakal ngejelasin beberapa jenis gigi palsu yang bisa jadi pilihan kita, dan dokter bakal memeriksa kira-kira ada pembekakan gusi, atau harus perawatan akar gigi dulu, atau emang perlu ada untuk pencabutan gigi. Nah, jika gigi teman-teman tuh ompong seperti aku karena accident ya, karena kecelakaan, itu kan udah pasti otomatis gusi kita bakal bengkak. Dan jika kasusnya itu karena accident seperti aku, biasanya dokter itu akan lebih menyarankan untuk paromatik, yaitu adalah ronsen di khusus bagian rahang, bagian gigi itu. Jadi itu untuk benar-benar mastiin ada sisa akar gigi atau enggak di bagian gusi. Kemudian dokter tuh bakal pastiin gigi kanan kiri kita tuh sehat, gak ada masalah dengan akar giginya. Karena terkhusus buat teman-teman yang mau pakai gigi palsu jenis akrilik, ataupun yang mau pakai jenis gigi bridge gitu kan, itu penopaknya adalah di gigi kanan kirinya ya. Jadi gigi kanan kirinya tuh harus dipastiin benar-benar sehat dan gak ada masalah. Dan misal kalaupun ada perawatan untuk akar gigi, biasanya nih prosesnya agak lama, disesuaikan dengan kondisi pasien ya, jadi nggak bisa dipastiin juga. Tapi yang jelas akan makan waktu lebih lama lagi daripada kita nggak perawatan akar gigi dulu. Kalau misalkan ada gigi yang harus dicabut, biasanya di pertemuan berikutnya lakukan tindakan pencabutan. Itu pun nggak bisa langsung dicetak kalau misalkan kondisi teman-teman seperti aku karena accident, ataupun emang harus ada gigi yang dicabut. Itu harus bener-bener nunggu gusinya kempes dulu, nggak ada pembekakan. Itu nunggu gusi kempes itu sekitar 1 atau 2 mingguan, tergantung kondisi lah ya. Baru setelah itu dokter akan menjadwalkan untuk cetak gigi. Setelah proses-proses di atas itu udah selesai, kita bakal dijadwalin untuk cetak gigi. Misalkan gigi kita yang ompong seperti aku kan bagian atas, jadi yang dicetak itu cuma rahang bagian atas doang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai gigi palsu bagian atas dan bawah, udah pasti yang dicetak kedua rahang kita, di rahang atas dan rahang bawah. Setelah proses cetakan gigi selesai, dokter akan memilih warna gigi palsu yang paling sesuai dengan gigi asli kita. Kalau kasusnya yang seperti aku, yaitu pemakaian gigi palsunya di bagian seri atas depan ya, itu tuh dokter kasih pilihan giginya tuh mau dikasih seperti model gigi kelinci, atau yang biasa, atau yang gimana. Tapi karena aku gak mau yang aneh-aneh, jadi aku request ke dokternya mau yang giginya tuh sesuai dengan gigi aku yang sebelumnya. Jadi gigi aku yang sebelumnya itu bentuknya kecil-kecil dan juga gak terlalu panjang gitu, jadi aku menyesuaikan dengan gigi asli aku yang sebelumnya. Setelah proses pencetakan gigi selesai, dokter bakal kasih jadwal kita untuk balik lagi. Biasanya ini tergantung dengan laboratoriumnya, seberapa lama gigi kita tuh bakal selesai. Ya tergantung sih ya, bahkan aku lihat itu di luar negeri tuh ada yang hari itu kita periksa, hari itu kita cetak gigi, dan hari itu juga gigi kita tuh selesai. Tapi kalau di Indo sepertinya harus nunggu sekitar 2 hari sampai 1 mingguan baru kita bisa pasang gigi palsu. Di hari H pemasangan gigi palsu itu makan waktu yang agak sedikit lama daripada kontrol sebelumnya, karena di hari itu dokter bakal pasang gigi palsu kita dan mastiin gak ada bagian-bagian yang kelewat. Maksudnya tuh gak terlalu longgar, gak terlalu yang ketekan banget, dan juga bener-bener gak bikin ganggu di bagian gusi, dan gak ngeganggu juga di bagian gigi yang lainnya. Kalau di dokter aku sendiri, setelah pemasangan gigi palsu itu selesai, aku dipersilahkan datang lagi untuk sekedar minta obat, atau dicek sariawannya tuh parah banget atau enggak, atau ada bagian yang emang kurang pas setelah sehari 2 hari dipakai. Dan itulah kenapa aku bilang alasan kalau misalkan teman-teman punya dokter yang jaraknya tuh lebih deket dari rumah, itu lebih enak. Misalkan ada sesuatu yang urgent banget, bisa langsung pergi ke tempat dokternya. Jadi itu adalah proses dan tahap-tahapannya, sebenarnya nggak ribet, tinggal dijalani aja, dan prosesnya sebenarnya tuh cepet. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman, dan bye, assalamualaikum.